Yuk, Saya persilakan pada Pak Weli. sip, thank you. Ayo, terima kasih ya teman-teman semuanya udah banyak datang ke sini. Terima kasih karena bantuan donasinya juga untuk gerakan dari rumah. Ya di masa COVID ini memang ya kita harus saling membantu ya. Untungnya Kompeti punya itu ya inisiatif untuk melakukan ini sehingga kita bisa kerja bareng, sama-sama belajar juga dan saling membantu di era yang susah ini. Nah, sekarang di sini aku mau fokus tentang data engineering. Kenapa data engineering? Ya memang karena aku bukan data science gitu. Kenapa? Nggak apa. Ya memang karena basicnya engineering gitu ya. Kalau misalnya mau jumping ke data science itu biasanya kalau dia nggak S2 itu agak susah diterima gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya sama aku, eh, gimana caranya jadi data scientist? Gue akan tanya backgroundnya apa gitu, apakah di STEM atau apa, atau dia engineering, computer science gitu kan? Dia udah strata berapa gitu. Walaupun nggak semuanya kayak gitu, tapi kebanyakan seperti itu sih. Nah, jadi saranku ya udah kalau misalnya memang dari nol, ya udah dari data analis dulu, baru ke data engineering. Tapi kalau misalnya udah bisa coding, ya udah nggak apa-apa langsung ke data engineering dulu, sambil lanjut kuliah, baru nanti S2-nya ambil spesialisasi itu gitu. Nah, oke, data engineering itu kebutuhannya banyak ya. Jadi aku perkenalkan dulu diriku ini singkat aja. Aku Welly Tambunan dari Kata.ai. Ya memang dari semenjak berkarir itu dari Batam ke Jakarta sampai ke Houston itu mainannya tentang distributed system semua. Jadi memang benar-benar engineering gitu. Karena memang nggak tahu matematika banyak juga sih. Jadi nah ini sekarang apa yang harus dipelajari dan dipersiapkan sebagai data engineer, ya kan? Yang pertama kita ya harus tahu lah, maksudnya big data itu sebenarnya apa gitu. Nah nanti aku bakalan jelasin sebenarnya apa sih gitu esensinya dari sisi engineering perspektif ya, bukan sales gitu. Jadi kalau sales kan biasanya kan 3V gitu kan, 5V gitu, itu yang dijual gitu kan. Tapi kalau dari sisi kita engineering kita kan harus tahu ini apa sebenarnya. Ada yang bisa di mute ya. Jadi apa tujuannya big data ini gitu dan how it works gitu kan. Nah, setelah itu kita tahu, baru kita ke SQL, ya kan? SQL ini sederhana, tapi ini kepake terus gitu. Walaupun namanya ada unstructured, ada structured data, tapi dia bisa at some point diubah ke dalam bentuk yang tabular gitu kan. Jadi ya maksudnya bahasa sejuta umat dari business people, data analis apa sampai data engineering juga pakai ini gitu. Jadi start awalnya kalau misalnya dari data analis itu SQL aja sebenarnya udah cukup, sama data intuisinya gimana. Nah, habis itu Python gitu ya. Kita harus tahu model pemrogramannya, intinya prosedural tahu ya, basic lah ya. Sama Lambda, ini Lambda lebih ke functional programming dan sedikit OOP lah kalau misalnya udah advance, jadi kita harus mengatur model modularity-nya seperti apa gitu. Linux ya pasti ya, karena semua lingkungan big data mainnya di Linux semua. Batch processing, ini nanti aku jelaskan, real time processing, sampai akhirnya ya kalau misalnya kita mau jadi data engineering ya kita kan untuk intinya kan mau cuan juga kan. Jadi kalau misalnya itu ya berarti kalau misalnya yang sekarang nggak dapat apa opportunity itu ya mungkin kita harus cari yang baru atau cari project atau gimana gitu supaya dapat real experience-nya gitu, karena belajar doang nggak cukup juga gitu ya. Nah, sekarang big data itu apa? Simple sebenarnya. Big data itu hanya ini dua ini scalable storage dan scalable processing, ya kan? Kalau datanya banyak, cara memprosesnya juga beda. Kalau misalnya kita dulu di uh, RDBMS biasa ya, kita akan narik data itu diolah di memori at some server, baru nanti ditulis lagi ke itu. Atau bedanya itu adalah kita sense SQL atau store prosedur, kita tembak, diolahnya di server. Kalau dari sisi programmer, lebih enak obok-obok aja semuanya di code gitu kan. Tapi kalau dari sisi data, datanya gede banget. Misalnya petabyte gitu, itu nggak bisa ditarik ke satu node kan. Jadi code-nya yang kita kirim ke masing-masing node-nya. Itulah big data. Jadi scalable storage nggak bisa ditarik semua kan. Prosesnya harus berbeda gitu. Jadi instead of datanya kita tarik ke satu tempat, code-nya yang kita kirim ke dekat dengan data itu atau ke storage-nya itu. Jadi itu modelnya seperti itu.
Nanti kalau misalnya kalian coba-coba lihat Hadoop segala macam ya kayak gitu modelnya, kayak ada MapReduce-nya, ada HDFS-nya gitu kan. Nah, tapi Hadoop itu udah 10 tahun yang lalu ya, jadi mungkin udah nggak apa ya, nggak terlalu match lagi dengan kebutuhan sekarang. Sekarang kan udah banyak yang namanya kayak object storage gitu kan, dan dia lebih efisien dibandingkan dengan file system, kayak distributed file system gitu. Jadi ya big data itu nggak hanya Hadoop gitu. You can do anything you want. Nah, setelah itu scalable dan processingnya itu efisien. Scalable dan efisien, ya kan? Karena kalau misalnya object storage kita tarik ke satu node juga ya jebol juga memori kan. Ya, jadi ada trade-off-nya. Nah, kalau misalnya yang dulu itu kita hanya menyimpan atau mengolah yang kelihatan sama kita sebagai data dan kita olah jadi informasi itu hanya structure data. Atau ya oke lah semi structure mungkin dari CSV apa, tapi ujung-ujungnya dimasukin ke table kan. Nah, di sini ada yang namanya unstructured gitu. Which is 90% ya kayaknya ya, aku nggak tahu, tapi ada statistik yang mengatakan itu lebih banyak unstructured. Memang benar kan? Dibandingkan kayak Google lah. Itu kan unstructured semua ya kan, web page sih mereka simpan semua, baru habis itu mereka search engine itu kan algoritma yang berdiri di atas indeks-indeks yang ada gitu. Nah, structure itu lebih banyak kayak audio, video, speech, text, sama yang lain-lain lah. Itu semuanya image. Itu semuanya unstructured data dan itu sebenarnya bisa di mining. Jadi jangan sampai berpikir big data itu ya it's just another data storage yang tabular yang bisa kita store, kita delete, kita update, enggak. Is so many insight inside the unstructured data dibandingkan dengan structured data gitu. Jadi misalnya kayak Twitter ada sentiment analisis atau apa gitu. Misalnya kita bisa memprediksi misalnya let's say misalnya COVID gitu ya. Apa impact-nya terhadap ekonomi gitu. Misalnya dari China sebenarnya kan mereka kan ada gejolak dengan COVID ini udah dari yang udah lama kan. Jadi stock marketnya itu kan drop gitu kan. Terus ada new sentiment dari sana atau apa gitu kan. Sebenarnya kita bisa prediksi ini bakalan impacting the economy the whole world ya. Jadi sebenarnya itu bukan black swan juga kalau misalnya bisa dipikir-pikir, tapi itu sebagai white swan gitu. Jadi bukan kayak anomali atau apa gitu, tapi udah bisa dipredik sebenarnya. Bukan dipredik sebenarnya. Jadi ada yang namanya forecast, ada yang namanya nowcast. Jadi kalau nowcast itu dia bakalan lebih banyak ke unstructured datanya. Nanti aku jelasin deh. Batch sama real time, ETL sama ELT. Batch itu ya reguler lah ya. Jadi setelahnya kita proses, misalnya ada periodically update gitu, nanti jalan batch-nya di execute computation-nya. Kalau real time itu at some point begitu datang data kita proses gitu. Jadi misalnya kayak real time notification untuk ngolah data IoT, sensor itu ada di real time. Tapi modelingnya untuk nge-training machine learning model dan deep learning atau apa itu batch biasanya. Jadi setelahnya training sama prediction itu kan dibedain. ETL sama ELT. Kalau ETL itu yang tadi itu yang relational database biasa. Kita tarik data di ETL server baru diolah di situ, cemplungin lagi ke data store yang lain. Kalau ELT itu beda. Itu yang aku bilang tadi, dia code-nya yang dikirim ke masing-masing processing engine. Nah, ada pendekatan kalau di data engineering-nya ada bisa pakai code ya kan, SQL sama Python, atau ya drag and drop kayak application Naive atau Talent atau yang informatika sama yang lain lah. Oke, SQL. Nah, ini basic ya. Jadi ada basic select. Tapi kalau misalnya kalian ini kan dari zero ya. Jadi saranku baca buku yang ini Head First SQL sama ikutin yang di HackerRank. Coba kalau misalnya ini lihat di sini kan ada ini ya. Nah, di sini ini buku ini bagus. Kalau misalnya kalian memang baru mulai banget ya. Jadi di sini lengkap banget dan easy to follow. Jadi nggak usah takut. Ini gampang. Tapi kalian harus latihan, ya kan? Nah di sini kalian bisa latihan di HackerRank, ya kan? Nah di sini ada soal-soal yang bisa ngejudge kalian itu bener ngerjainnya nggak gitu. Misalnya kayak gini, Japanese style attribute. Ini query every tables in the city, the country code-nya apa. Nanti kita bisa melakukan itu di sini, ya kan? Dan bisa, oh aku mau database yang mana, misalnya kalian familiar dengan MySQL, MySQL dilakukan gitu. Nah itu SQL, nanti dari situ kalian bisa lihat, oh ini sampai ini kelarin semua, baru kalian masuk ke Python. Nah ini udah dapat ya, ada basic select apa segala macam, ini yang paling gampang sebenarnya dari yang semuanya sih. Sama nanti ada komen Linux kayak gitu yang sederhana. Jadi ini
Ini bisa kalian lakukan dalam waktu seminggu sebenarnya. Kalau misalnya kalian fokus, kan WFH kan, ya bisa curi-curi lah belajar. Ini sama ini. Nah, oke. Sekarang Python, ya kan? Yang penting kalian pahami adalah paradigma pemrograman yang berbeda. Ya, ada prosedural, yaitu biasa lah for apa segala macam. Functional itu immutable, ya kan? Jadi dia nggak nggak ada state changes. Nanti makanya kalian itu kalau di Java atau di apa ada yang namanya lambda, di Scala juga ada yang nama lambda, di Python juga ada yang namanya lambda. Kalau misalnya kalian mau distributed system, kan tadi aku bilang code-nya yang dikirim. Prosedural itu nggak bisa melakukan itu. Karena apa? Walaupun di dalam functional kalian bisa bikin prosedur code, tetap aja nanti itu kan terpisah-pisah processingnya. Jadi code-nya yang bisa dikirim itu yang di dalam fungsi. Fungsinya yang bisa dikirim karena dia akan mengobok-ngobok isi di dalam satu node gitu. Kalau prosedur programming kan kita mengenal yang namanya kayak global variable dan yang lain-lain gitu kan. Jadi ini ada fungsional lebih itu ya, lebih apa? Immutable deh. Jadi lebih gampang untuk dibuat untuk concurrent programming atau parallel programming. Object oriented ini untuk modularisasi, tetap aja ini kepake ya kan. Jadi jangan pikir ya udah fungsional aja, prosedur aja, object oriented enggak bisa gitu. Jadi kalau di data engineering ini mau kepake gitu ya. Jadi situs yang bagus ini adalah learnpython.org. Jadi istilahnya ini lebih banyak ke praktikalnya dan ini langsung ada prakteknya gitu. Nah ini seminggu juga bisa lah ya. Jadi seminggu untuk ngerjain ini ada exercise-nya, ini tinggal diikutin aja. Tapi jangan lupa kalian harus coba juga install di laptop kalian. Karena kalau yang di sini, ya, kalau yang di sini ini kan hanya ngisi-ngisi di sini doang. Tapi real experience-nya untuk ngoding di dalam dari awal itu kan nggak ada. Jadi kalian coba juga install, baru nanti kalian ikutin tutorialnya. Bisa juga di sini kalau misalnya malas install, tapi ujung-ujungnya kalian harus coba install di tempat kalian sendiri. Ya, ini udah, ini udah, ini udah tadi ya. Oke, baru ada, wait, ada yang ini HackerRank juga tadi ada ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, wait, oh, oke, ntar ya, something with my window. Oke, oke, di sini HackerRank tadi ada bagian yang ini Python. Jadi kalian coba ini, kelarin, ini udah semua di sini. Jadi intinya kan kita pengen bergerak cepat. Jadi jangan buang-buang waktu. Ya maksudnya kalian kalau misalnya pengen pinter ya harus extra effort gitu kan. Jadi istilahnya ya sisakan waktu untuk malam gitu kan, kerjanya dari apa jam 8 sampai jam 6, habis itu belajar. Jadi mumpung itu masih fresh dan ada waktu sekarang. Di sini ada yang namanya functional programming. Jadi ini bisa kalian coba juga. Ini paradigmanya agak sedikit berbeda. Jadi kalian dikenalkan dengan yang namanya lambda kalkulus apa. Tapi itu bahasanya doang yang menyeramkan. Tapi di sini ada pelajarannya juga jadinya. Ya, object oriented juga ada di sini. Nanti kalian coba cek. Nah, oke. Nah, di sini Linux Basic ini sederhana ya. Jadi ada, ya aku bukan promosi AWS, cuma yang paling stabil ya AWS ya. Sorry to say, walaupun kata.ai itu pakai semua, pakai Azure, pakai ini, pakai apa. Tapi aku bukan testimoni dari orang AWS. Aku sebagai pemakai dari sini dan aku lihat yang stabil itu. So, this is the truth. Jadi tadi yang di Python itu install VS Code, ya kan, Visual Studio Code, dan di situ ada fitur yang namanya Remote SSH. Itu nanti kalian bisa belajar basic Linux command. Di sini kan contohnya kayak gini. Jadi ini ada Remote SSH. Di sini kita bisa connect ke host apa gitu kan. Baru nanti kalian bisa remote itu dari sana dan kalian bisa browse isinya gimana gitu. Misalnya nih kalian pengen analisa apa Bitcoin gitu atau mau data apa gitu kan. Jadi kalian bisa coba-coba di server tanpa kalian mengotori apa namanya Mac atau laptop kalian gitu. Ya. Nah ini sekarang tentang batch processing. Tadi kan aku bilang ada storage, scalable storage sama scalable computation.
Nah ini scalable storage, udah kan? Itu satu. Baru ini semua yang ke bawah ini processing, ini visualization, oke? Okay? Apache Spark, Airflow itu semuanya lebih ini workflow, lebih ke manajemen workflow sama scheduling. Yang kedua ini untuk ELT, Presto untuk query engine. Jadi kalian harus tahu milihnya yang mana. Ini kita bisa pakai Kubol, ya kan? Oke, ini Kubol. Aku juga bukan jualan. Karena apa? Karena memang ini yang semua solusinya open source. Kalau misalnya kalian coba pakai Dataproc bisa, tapi agak ribet makainya dan ngeremotnya susah, nge-custom Spark-nya susah. Di AWS apa namanya? Apa ya? Yang itu loh, yang EMR itu juga bisa ada Spark-nya tapi repot. Nah, kalau di sini ini bisa banyak hal yang dilakukan jadi streaming apa. Nah, ini coba nanti kalian ini signingnya ke sini ya us.kubol.com, nanti kalian bisa milih apa dia di deploy di mana. Ini ada trialnya, jadi jangan takut untuk mencoba gitu, tapi kalian belajar yang sebelum-sebelumnya dulu, baru nanti kalian ada trialnya di sini. Ini test drive-nya ada ya, dan di sini ada yang namanya, aku nggak tahu ya, tapi maksudnya di luar sana nggak ada yang menyediakan pelajaran yang kayak gini dengan gratis. Kalau misalnya kalian lihat Cloudera apa gitu, itu ada yang berbayar semua dan ada yang gratis tapi nggak useful. Kalau misalnya di sini kalian akan diajari kapan kalian pakai Presto, kapan kalian pakai Spark, ya kan? Kapan pakai Hive gitu. Itu diajarin semua di sini. Jadi ini kalian bakalan bisa kunjungin ini dan pelajarin yang kalian suka gitu. Tapi biasanya dari produk dulu ya, data analytics, kalian bisa belajar dari sini dan itu kalian bisa langsung praktek. Jadi intinya kan doingnya gitu, bukan teorinya gitu. Makanya aku lebih fokus ke apa yang bisa bikin kalian get started dari nol gitu. Nah, ini udah oke. Tadi aku udah kenalin. Nah, sekarang streaming processing, ya kan? Confluent Kafka, Classical I/O sama Debezium gitu. Dan ini apa-apa gitu ya. Jadi Confluent Kafka itu ya messaging, ya kan, messaging platform. Kalau kayak skill DB.io itu lebih ke processing engine-nya on top of Kafka. Jadi kalau misalnya yang tadi kan ada data, ya kan, tapi datanya diam karena batch kan. Kalau streaming datanya gerak terus, kayak IoT ya kan. Jadi sensor, temperatur, terus kayak harga saham, harga pricing-nya forex gitu kan. Uh, yang kalian suka trading mungkin paham lah itu namanya, kalian mantengin chart, terus kalian lihat-lihat pergerakannya, kalian analisa gitu. Nah ini streaming processing itu bisa mengolah data-data yang seperti itu gitu. Nah jadi yang paling penting kan dapatin datanya, ya kan? Itu udah bisa diingest ke Kafka, baru diprocessing gitu kan, ya kan? Nah aku tunjukin di sini, ini tadi udah Confluent Kafka. Ini bisa pakai cloud-nya juga. Ini ada versi free-nya, ya kan? Kalian bisa pilih kemana, ke AWS atau Azure atau ke cloud gitu. Ini enak makanya daripada kalian install sendiri di tempat kalian gitu kan. Jadi ini saran sih. Jadi setelahnya gimana kalian gerak cepat, karena yang paling susah di big data itu sebenarnya apa? Installnya sih, bukan bukan ngodingnya gitu. Jadi admin itu jaga servernya nggak mati, untuk ininya supaya tetap jalan gitu kan. Itu yang paling susah sebenarnya. Ya, konfigurnya supaya scalable gitu kan. Ya ada sih yang bikin otomatis gitu ya kayak Cloudera, tapi harganya mahal banget. Nah kalau SQLDB ini event streaming ya kan, dia bilang dia database, tapi sebenarnya dia nggak database murni sih, karena dia hanya bisa partially nyimpen, nggak semua. Jangan pikir itu database yang bisa kalian simpenin semuanya gitu. Nah di sini sama kayak kalian bikin tabel, data source-nya di mana ya kan, Kafka topiknya apa, baru nanti kalian bikin, oh ini gitu, misalnya aku punya algoritma untuk nge-select kalau misalnya dia itu apa, ada event dari geo event yang di-define di atas, di select, berarti ini kan kayak filter dari real time streaming kan, ya kan? Baru nanti kalian bisa lakukan hal-hal yang bisa kalian lakukan dengan table, ya kan? Misalnya kayak ini stream, ya kan? Dan ini kalian bisa perlakukan kayak table. Kalau dia stream, dia akan append only, ya kan? Immutable dan append only. Tapi kalau tables, dia itu diupdate langsung di tempatnya. Key-nya yang diupdate ya, berdasarkan key-nya. Di dua-dua itu ada di Kafka.
ada di CallDB, ya kan? Nah, ini kalian bisa matching antara apa? Dua dua data stream gitu kan. Jadi misalnya ini ada latitude atau apa gitu kan. Bisa kalian correlate gitu. Dan bisa kalian model push atau pull. Jadi ini sangat fleksibel. Tapi kalau misalnya ini, aku rasa ini untuk skala yang tidak terlalu besar. Kalau misalnya udah besar banget, kalian harus kenal yang namanya snapshotting, watermark, dan lain-lain kan. Itu lebih ribet. Jadi untuk di awal, aku sarankan pakai ini dulu supaya ada sense-nya untuk mikir secara real time. Karena real time itu agak sedikit berbeda kelakuannya dengan itu. Dan kalian bisa pakai SQL doang di sini gitu. Jadi awalnya itu dulu. Kalau misalnya yang biasanya diajarkan itu kan langsung Kafka, baru kita bikin produser, pakai Java, baru habis itu consumer, apa gitu kan. Tapi efeknya kan masih jauh kalau mau bikin kayak gini kan. Kalau ini udah diituin gitu. Nah, setelah kalian mahir dengan ini, barulah kalian masuk ke yang lebih hardcore gitu kan. Misalnya kayak, ini ada Kafka tutorial, jadi ada tutorialnya untuk Confluent ya. Jadi ini lengkap ya kan, ini lengkap dan blognya mereka itu juga bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian distributed system, di sini lengkap. Jadi misalnya kayak microservice pakai Kafka, segala macam dan yang lain-lain. Ya, mungkin aku percepat aja di sini. Oke. Nah, sekarang ya kan. Ini satu lagi Debezium. Nah, karena sekarang itu kan yang paling banyak di Indonesia atau dimanapun itu adalah database, ya kan. Nah, sekarang gimana bikin real time-nya database itu gitu? Karena kan kita mungkin nggak ada akses ke aplikasinya atau source code-nya nggak dikasih sama vendor gitu kan, atau banyak yang apa namanya udah susah lah mikirin code base-nya gimana ngubahnya supaya bisa publish event gitu kan. Nah, bisa di tapping langsung ke database-nya. Ada yang namanya Debezium, ya kan? Jadi changes-changes di database itu bisa di-stream ke Kafka. Jadi dari Kafka nanti dari Debezium ini dia akan connect ke database kita, di-stream ke Kafka, baru nanti diolah pakai CallDB. That's it. Jadi itu memang benar-benar lengkap banget ya. Kalau misalnya di sini kan tadi kan kita lihat nih, ya kan? Ada ininya overview-nya nih jelas banget. Yang ini kenapa pakai KSQL ya kan? Ini gimana? Ini dari database juga di stream pakai Kafka Connect kan, masuk ke sini diproses ke Kafka lagi baru ke apps gitu. Ini apa real time data architecture sebenarnya. Ya. Itu jadi ini just a matter of configuration sih kalau misalnya Debezium ini, tapi memang agak ribet, tapi mereka bikin dockernya jadi kita nggak usah terlalu ribet sebenarnya konfigurnya. Oke. Nah, habis itu apa? Udah belajar semua itu, udah belajar SQL, udah belajar Python, big data konsepnya udah dapet, ini udah dapet, ya kan? Ya sekarang cari cuannya, ya kan? Nah, kalau misalnya kalian pengen bergabung dengan komunitas, masuk ke Data Engineering Indonesia. Di situ adalah Telegram Group, ya kan? Nanti kita bisa bagi cerita, sharing, atau cara-caranya di sana. Karena intinya belajar itu sebenarnya bukan mencoba bertanya, gitu kan? Tapi mencoba menjawab gitu. Jadi kalau misalnya ada kalian harus aktif menjawab gitu, bukan bertanya gitu. Jadi dengan kayak gitu kalian kan jadi nyari gitu kan, nyariin jawabannya apa gitu. Jadi mikir bukan hanya bertanya doang gitu. Karena komunitas itu bakalan lebih gede kalau banyak yang menjawab atau banyak yang sharing atau banyak yang apa gitu. Kalau misalnya enggak itu enggak bakalan jadi organik komunitasnya gitu. Nah, ini emailku kalau misalnya ada yang mau tertarik belajar lebih dalam ya kan yang tentang yang tadi tanya-tanya aku, kalau misalnya mau dikonfigur atau apa ada stuck bisa hubungin aku. Nanti kita bisa atur kayak bikin grup gitu discussion. Terus kalian harus coba-coba cari project sih. Kalau misalnya itu kan ya so what gitu. Maksudnya belajar ini dikit, terus apa gitu. Tapi kalian fondasinya benerin dulu bottom up ya kan. Baru nanti kalian bisa men-tackle project itu dengan gampang. Oh ya udah bagian ini batch. Oh bagian ini stream. Ini pakai database apa yang cocok real time apa. Oh ini pakai KSQL atau ini pakai apa gitu. Jadi kalian bisa lebih itu. Kalau misalnya kalian nggak belajar yang tadi yang itu yang ada 6 itu Linux ini nggak ada gitu ya, kalian bakalan bingung kan apa yang senjatamu apa gitu kan untuk men-tackle problem itu gitu. Harus mikirnya kan big picture. Kalau misalnya kita mikir big picture, kita harus tahu dulu senjatanya apa, baru kita kompos. Itulah tugasnya arsitek ya kan. Baru
create produk, ya kan? Kalau misalnya kalian udah punya project, ya kan, banyak, dan istilahnya kalian join komunitas, nanti pasti ada aja ide-ide kalian yang bagus, ya kan? Nah, itu kalian coba eksekusi, bikin jadi produk, gitu. Nah, dari situ portofolio kalian nambah, dan kalian bisa doing more, gitu ya, doing more, helping a lot of people, gitu kan, karena kalian udah making some profit dan yang lain-lain, gitu. Jadi, bisa kita juga membantu orang lain, membantu diri kalian sendiri, keluarga, orang sekitar, dan negara kalian sendiri. Nah, intinya ini bukan kesimpulan sebenarnya, tapi ini adalah hint, ya. Apa yang aku rasa perlu dipelajari buat kalian semua. Ini aku latest information, aku baru dapat semuanya dalam bulan terakhir. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih advance lagi, fokus ke sini gitu. Future-nya real time, ya udah kejadian gitu kan. Apapun sekarang, kalau misalnya kalian approach seseorang, kalian harus mikirin, ini cuannya pakai real time gimana gitu. Karena itu bakalan jadi use case menarik. Kalau kalian hanya dashboard doang, itu udah tinggalan itu sebenarnya kan. Unstructure, gimana kalian mikirin mengolah yang unstructure? Kayak misalnya video apa gitu. Tapi kalian harus punya real time analytics on top of unstructured data. Gitu. Misalnya real time analytics terhadap apa chat gitu kan, atau terhadap media gitu, atau terhadap economic news atau apa gitu, atau voice dari apa gitu, live streaming gitu kan, itu penting. Jadi jangan kita berpikir lagi forecast, ya kan? Forecast itu kan kayak ramalan gitu kan, kayak punya apa ya namanya, kayak bola kristal, terus kalian liatin, oh nanti bakalan ini atau ramalan tangan gitu kan. Sekarang fokus ke nowcast ya. Jadi nowcasting itu dia berdasarkan, dia nggak mencoba predik jauh gitu. Dia ya sekarang itu apa yang akan terjadi gitu. Dengan kayak gitu, dengan nowcasting kalian bisa lebih cepat tanggap kalau misalnya dengan ada yang namanya COVID kan, ya gitu. Jadi ini sebenarnya kan kepake kan di misalnya kayak deteksi gempa ya kan, meteorologi gitu kan, terus apa gitu kan, itu kan ada early warning system namanya, itu kan bisa sebenarnya dibikin seperti itu kan. Hanya masalahnya sekarang apa? Datanya, ya kan. Datanya itu harus lebih smart cara ngambilnya gitu. Yang ketiga ini kalian mungkin udah tahu lah ya semuanya, AI ya kan, NLP, memang knowledge graph ini penting ya kan. Knowledge graph ini penting banget karena kalian bisa cari korelasi gitu. Misalnya China di Wuhan lagi ada masalah kayak gini, yang terimpact nanti apa gitu. Oh berarti mereka bakalan stop production atau apa gitu. Itu kena kemana gitu. Nanti kalian bisa terusurin kemana impactnya. Jadi kalau misalnya kalian dari past kan ya ada kan, ya misalnya kan correlation doesn't imply causation kan. Tapi kalau dengan knowledge graph kalian bisa bikin cause-nya apa gitu, dan kalian bisa analisis why gitu. Bukan hanya what happened gitu, tapi why it happened gitu. Lebih smart gitu ya. Jadi AI ya kan, NLP, NLP itu penting banget karena aku ngomong ya kan, itu kan semuanya knowledge kan, ya kan? Dan itu age-nya lebih tinggi karena apa? Kita di Indonesia ya kan, orang luar masuk ke Indonesia untuk ya banyak kan, ada bahasa daerah kita ya kan, kita beragam apa, mereka bakalan mati kalau kompetisi ini NLP ya, kecuali kita bantu mereka ya kan, itu beda lagi ceritanya. Nah, AI itu luas banget ya. Jadi istilahnya nggak hanya machine learning gitu kan. Knowledge graph itu atau istilahnya logic proposition yang kayak yang dulu-dulu itu kan, yang awal yang pakai prolog gitu kan, logic gitu kan, itu masih kepake sebenarnya. Jadi nggak semuanya harus kalian bantai sama machine learning sama deep learning kan. Hasilnya kan nanti kalian akan mendapatkan pattern yang seolah-olah ada ternyata noise gitu kan. Nah, jadi kalian harus cekatan juga di situ gitu. Nah, dari sini kalian bisa ngerti data engineering itu posisinya di mana ya dibandingkan data scientist. Aku bukan bikin istilahnya kayak bikin kampanye data engineering itu yang paling bagus, enggak gitu ya. Tapi mereka itu butuh pertolongan kita sebagai data engineering untuk doing the great things. Kalau ini semuanya nggak ada yang ngerjain real time analytics, ingestion, crawling, scraping, terus istilahnya tapping feed, ya kan, analitik untuk real time gitu kan, mereka nggak ngerti kan bikin Kafka apa gitu kan, kecuali yang data science yang super gitu ya. Tapi kalau misalnya research apa itu kan code-nya kan ya apa adanya lah kalau misalnya dibilang gitu. Nanti jadi kita kalian mungkin dari yang belajar 7 tadi, inilah arahnya ya. Jadi aku udah menerangkan sama kalian jalannya gimana dari yang zero sampai kalian jadi hero.
inilah yang bakalan bisa bikin jadi kalian jadi hero. So let's make changes for our beloved country Indonesia. Thank you. Itu aja. Ya, ada yang bertanya kali ya, Pak Moderator? Ya, terima kasih pada Pak Wiley yang telah menyampaikan materinya gitu ya. Saya kira sudah cukup lengkap gitu. Tapi saya mungkin ada pertanyaan juga di chat ini ya, ada beberapa yang sudah bertanya tadi. Ada yang bertanya mengenai referensi belajar untuk data engineer di mana untuk pemula namun sudah ada pengalaman di back end programming. Oke, itu tadi ada ya di itu ya, di yang ini ya, bentar ya. Jadi ini semuanya. Yang berarti kalau misalnya udah backend berarti udah tahu SQL lah ya, programming udah tahu, tinggal belajar Python, ikut basic prosesnya real time. Ini nanti aku share aja kali ya sama kalian ya. Nanti sama panitia pasti di-share kan ini Mas ya. Ya kan Mas moderator ya. Ya, nanti bisa dibagikan sama kalian sih semuanya. Dan ini kalau nggak salah di record juga, jadi ya, bisa itu. Nanti kalian nonton lagi kalau misalnya yang telat gitu. Ya. Ada lagi? Ya, mantap. Dari yang lain mungkin ada yang mau bertanya, bisa disampaikan di chat mungkin. Ada mumpung Pak Welinya di sini gitu. Saya kira cukup ramai, ada 50 orang. Silakan ditanyakan mumpung ini sesinya untuk bertanya. Oh iya ini Mas Albert, thank you ya. Gua kemarin bikin Slack group ya kan. Jadi karena di data engineering Indonesia itu kan banyak yang udah berpengalaman lah ya dibilangnya. Jadi banyak yang takut nanya gitu kan. Jadi aku bikin Slack group yang untuk memang dari zero. Jadi ini Mas Albert, thank you. Jadi dibikin ini jadi studi group untuk SQL, Python, data engineering, data analis sama data science. Tapi kalian belajarnya mandiri. Kalau ada kesulitan langsung tanya gitu. Nanti kita bakalan bantu gitu sih. Ini nggak ada dipungut biaya. Ini gara-gara gue iseng aja, nggak ada kerjaan WFH gitu. Itulah. Oke. Tapi ya maksudnya jangan harapkan real time respon ya. Jadi kalau misalnya apa mungkin ya 24 jam mungkin bisa gua itulah SLA-nya kayak gitu ya. Ada dibantu juga sama teman-teman dari Katas itu ya. Thank you. Parameter kita sudah bisa itu kerjain itunya yang tadi latihannya hacker kan itu kan lebih terukur ya. Jadi soalnya kalau misalnya udah bisa nge-solve itu ya tinggal kita cari project ya kan. Cari project baru kalau misalnya udah kayak gitu bikin produk gitu. Dan itu banyak sampelnya sebenarnya dari data-data yang ada di internet, studi kasus di internet, itu kan datanya semuanya kalau real time itu kan banyak yang ada di internet, bisa di scraping juga, bisa di tapping juga sebenarnya. Jadi ada feed juga sekarang. Udah makin banyak sekarang feednya yang itu. Tapi dari batch dulu sih, supaya bisa masuk ke real time. Sudah bisa itu berarti ya kamu udah bisa bikin project sederhana sih. Itu udah bisa. Sama tapi step by step ya, jangan langsung project gitu. Ada yang biasanya langsung project gitu kan, karena dia kayak ya udah on demand aja, nggak bisa kayak gitu kalau misalnya di sini. At least cara aku bekerja nggak kayak gitu, karena nanti kamu pikir oh ya udah pakai Spark aja semuanya gitu. Ya elah kan nggak juga. Jadi kan toolsnya kalian itu aku kasih tadi semuanya itu yang memang penting gitu, minimal yang kalian kuasai supaya kalian bisa, itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak perlu banyak-banyak gitu, kalian nggak bakalan itu juga kalau misalnya kalian utek-utek internet kan, kalian akan dikenalkan sama Hadoop apa gitu kan. Kalau ini kan tadi udah jelas ya. Mana Pak Hari? Oke, ada yang lain? Ada satu lagi pertanyaan Pak di chat. Oh, perbedaan ini. Apa data analis, data scientist dan seterusnya. Ini perbedaan Randy, Mas Randy bertanya perbedaan antara data analis, data scientist, business intelligence sama data engineer. Oke, aku jelasin. Ini dari kata perspektif ya, karena tiap company itu beda-beda. Jadi kalau data analis itu di tempat kita itu sebenarnya lebih dekat ke bisnis sebenarnya. Jadi dia akan mengolah data itu lebih dekat ke bisnisnya gitu. Dia untuk mengolah data minta bantuan sama data engineering, ya kan? Karena dia butuh ini tabelnya apa gitu, apa segala macam gitu. Kita masih membuat itu supaya self service. Jadi mikirnya dengan SQL
dan juga bikin dashboard itu udah cukup sebaiknya dari data analis, dengan tambahan apa? Bisnis intuisi ya. Jadi istilahnya kalian kan harus banyak ngomong sama orang bisnis juga. Apa yang seharusnya diperbaiki? Gimana cara kita bikin bisnis lebih bagus gitu kan, misalnya Gojek gitu, GoFood, gimana caranya kita di era COVID ini bisa lebih dapat cuan gitu ya, contohnya kayak gitulah. Nah itu data analis. Kalau data scientist itu fokusnya udah beda. Dia bisa data analis tapi fokusnya lebih ke building model. Model itu kan banyak, ada yang berdasarkan historical data ya kan, statistical inference, ada yang berdasarkan apalagi ya, prediktif, preskriptif ya kan, sama real time. Yang terakhir itu ada lebih ke optimization, itu beda-beda. Jadi istilahnya tools mereka itu lebih banyak jadinya. Kalau business intelligence tadi aku udah di-include di data analis. Data engineer ya yang tadi itu. Jadi kerjaannya itu bikin data pipeline atau build platform untuk orang supaya bisa bikin data platform sendiri gitu. Itu yang kita lakukan lagi sekarang di Kata. Jadi ini aku berdasarkan pengalamanku dari Kata aja, karena aku nggak ya di luar aku nggak terlalu compare, tapi ya di perusahaan sebelum-sebelumnya juga aku melakukan hal yang sama. Data engineering itu bikin data pipeline secara manual ya, atau sekarang di Kata modelnya itu kita bikin data platform supaya orang bisa bikin data pipeline di atas itu. Jadi lebih ke self service-nya. Ya, itu aja sih Mas Randy. Ada itu nggak? Ada udah bisa diituin nggak ya? Diterima nggak ya? Sip. Tanya, apakah DM mesti belajar algoritma kayak bubble sort, random sort, etc. untuk interview dan juga sehari-hari? Ini lebih ke coding interview ya. Jadi itu tergantung dengan company-nya sih. Karena kalau misalnya fresh grade, biasanya memang wajar lah ditanya-tanya tentang algoritma ya. Jadi misalnya kalian bakalan disuruh ngerjain codility, ya apa segala macam, kalian entry kan. Tapi kalau misalnya middle sama senior kayaknya udah nggak cocok di soal-soal kayak gitu kan. Karena yang kita minta kan experience-nya. Jadi yang kita tes berarti experience-nya, dia bisa belajar nggak gitu kan. Kalau misalnya kita algoritma ya mungkin kalau misalnya research ya memang diuji algoritmnya. Kalau misalnya kayak misalnya dikatakan main basicnya kan AI, bukan bukan AI sebagai supporting domain gitu kan. Jadi ya memang yang banyak kan ya algoritmnya banyak yang dites gitu. Tapi kalau misalnya bagian yang nggak butuh itu banyak, ya nggak dites. Yang dites yang lain, misalnya dari architecture, gimana lu bikin scalable system yang kayak gitu sih pakai. Atau misalnya untuk backend apa, gimana caranya kamu bisa bikin ini scalable gitu kan, atau misalnya kalau front end gimana caranya supaya bikin ini nggak lagging di komputer, misalnya pakai WebAssembly lah apa gitu dan lain-lain. Jadi tergantung dengan yang kalian sasar gitu. Kalau misalnya kalian mau coba di company yang memang butuh itu ya kalian bisa belajar cepat kan harusnya gitu. Jadi di prepare sesuai dengan target kalian nanti gimana gitu. Tapi pertama kalinya building portofolio dengan belajar dasarnya dulu gitu ya. Oke. Okay. Wait. Apa ini mau tanya Pak, apakah buat jadi data engineer perlu mahir DevOps? Nah, ini DevOps ini kan sebenarnya apa ya? Kayak bukan role kan sebenarnya kan. DevOps itu kan sebenarnya untuk ngebuka silo antara developer sama operation ya. Jadi biasanya kan itu modelnya hands off ya. Jadi developer kerja kelar udah gue kasih aja lah ke apa CI/CD-nya jalan, sisanya urusan belakang lah ya kan, operation yang ngurus itu nanti di sana gitu. Enggak gitu walaupun kalian bisa bikin CI/CD itu nggak DevOps juga menurut gue gitu. Yang penting gimana caranya supaya si developer juga aware yang di production itu gimana gitu. Jadi nggak operationnya yang stres gitu. Karena yang tahu tahu keadaan di itu developer. Jadi kalau misalnya data engineering nggak usah ke situ dulu, karena itu lebih ke organization structure kan, lebih ke culture kan. Jadi data engineering fokus aja ke situnya, ke apa namanya, ke yang tools-tools yang tadi aku perkenalkan. Gitu. Nah ini Pak Weli terkait dengan pertanyaan Mas Randy, jadi baiknya data engineering analis di dalam structure ini gimana ya? Itu engineering atau divisi commercial business? Kalau di Kata, ini aku berdasarkan pengalamanku aja ya, aku nggak mau nge-bullshit juga. Jadi
data engineering itu under head of engineering, ya kan? Engineering division under aku. Data juga under aku karena data engineering, data scientist sama AI engineer itu under aku. Analis itu under product, ya kan? Jadi menurutku modelnya seperti itu, ya kan? Gitu jadinya. Gimana, Pokmaster? Oke, ada lagi? Sip. Kalau misalnya ada pertanyaan apa-apa, nanti join ke grup yang tadi dikasih Mas itu, Mas Albert, ya kan? Terus atau email aku, baru nanti kita coba discuss gitu. Ada lagi kira-kira? Baik, buat para peserta, masih ada pertanyaan mungkin? Masih ada pertanyaan? Bisa langsung ditulis di chat, atau kalau ada mungkin pengalaman-pengalaman tertentu yang kira-kira berhubungan dengan tema yang dibahas, bisa juga ditanyakan ke Pak Welly, mungkin bisa dibantu jawab atau jelaskan begitu. Oke, aku mungkin sambil cerita aja. Jadi memang dulu aku pertamanya itu memang langsung ke distributed system kan. Jadi ya dulu namanya kan bukan microservice kan, tapi ya kayak service oriented architecture gitu kan. Orang kan sekarang mikirnya kan oh, microservice is the latest gitu, SOA itu is dead gitu. Jadi sebenarnya enggak juga sih. SOA itu kan sebenarnya konsep doang kan, bukan web service kan. Jadi kayak SOA itu kan ada tenants-nya, 4 tenants itu. Kalau nggak salah yang bikin itu si apa yang bikin arsitekturnya itu si ya itulah. Jadi mereka ada 4 tenant misalnya kayak loss coupling ya kan, skema base ya kan, kontrak, baru policy apa gitu. Ada 4 itu. Nanti kalian coba browsing deh, SOA tenant itu apa gitu. Kalian bakalan lihat itu microservice itu gitu ya. Tapi microservice itu kesalahannya orang mikir physical itu gabung dengan logical gitu. Kalau apa ya, domain itu kan basicnya si Andrian Cockcroft itu kan bikin yang dari Netflix kan bikin itu jadi microservice kan basicnya kan domain driven design ya kan. Jadi domain driven design itu tentang logical, pemisahan logical gitu, loose coupling atau segala macam kan. Tapi orang mikirnya itu logical di deploy gitu kan. Jadi agak lucu gitu maksudnya dari aku yang 10 tahun lalu belajar yang loose couple gitu kan. Jadi oh gitu. Makanya ada orang yang bikin product service gitu, which is totally strange for me gitu kan. Jadi kenapa lu bikin produk itu kan coupling kan kemana-mana. Semuanya bakalan depend ke situ. Itu at some point lu bakalan bisa scale terus-terusan di situ. Itu nggak bakalan apa karena klien banyak gitu kan. Yang ajinya itu jadi single point of failure kan. Jadi nggak ada product service menurutku. Kalau misalnya, let's say misalnya e-commerce gitu ya. Nah, itu satu. Jadi, basicnya itu harus dibenahin kalau misalnya mau ke situ. Nah, setelah dari situ, aku belajar yang namanya messaging. Karena itu yang paling penting kan, untuk membangun aplikasi yang loose couple. Tapi harus tahu makainya di mana gitu. Karena itu ada filosofinya juga dari sisi arsitektur ya kan, loose coupling kan, event driven gitu kan, streaming architecture gitu. Baru habis itu aku masuk ke dunia oil and gas. Di situ all about streaming ya kan. Jadi streaming architecture, jadi kayak misalnya kayak Kafka ya kan, kayak Flink. Itu pertama kali Flink keluar kayaknya aku yang cicipin, jadi sering banget aku nanya-nanya di forum mailing listnya si Flink Groups itu. Jadi Apache Flink yang dibikin sama orang-orang dari Jerman kalau nggak salah itu. Kemarin sempat juga setup meeting sama CTO-nya. Udah lama sih waktu gue di Belanda. Jadi itu menarik karena use case-nya berbeda gitu kan. Jadi sensor gitu kan, gimana dia low latency, gimana dia bisa dari satelit, kan satelit kan koneksinya hancur kan. Jadi parah lah. Jadi setelahnya gimana supaya bisa retry mekanisme on top of WebSocket gitu, sama pakai Apache Avro gitu. Jadi itu menarik gitu kan. Karena kemarin kita pakai Spark tapi jebol Sparknya, nggak sanggup dia karena cepet gitu kan. Jadi dari situ aku ke banking. Di banking itu datanya itu kan semuanya at rest kan, tabular gitu, very boring gitu. Makanya jadi setelah itu jadi CTO, CDO di Asana Maya, habis itu ke Kata, which is itu combining the whole experience from yang 14 tahun ini terakhir, itu semuanya kepake di Kata. Gitu. Ada anak magang tidak Pak di Kata.ai?
Nanti aku coba tanyain ya Mas Ibnu ya. Nanti kirim email aja ke weliatkata.ai. Nanti aku coba forward ya. Biasanya kalau magang jobnya apa? Tergantung. Kalau misalnya mau ke backend atau lebih ke engineering bisa, ke AI engineering bisa. Nanti kan ada apa namanya filteringnya juga. Jadi istilahnya ada sebenarnya dia cocoknya di mana gitu. Karena sekarang kebanyakan orang itu nggak tahu sebenarnya dia itu bagusnya di mana. Passionnya juga dia nggak tahu gitu. Itu yang susah sebenarnya. Nah, kalau di kata aku itu biasanya sering cerita-cerita gitu sama orang-orang yang itu teman-temanku, partner-partner gitu kan. Jadi harus digali gitu. Jadi kalian juga kalau bisa cari mentor, ya kan? Itu penting, ya kan? Nggak hanya mentor, mungkin sponsor ya. Jadi kalau mentor itu kan hanya kayak ngasih cucuk nasihat kan. Kalau sponsor itu going extra mile for you gitu. Jadi setelahnya dia bakalan usaha gimana. Oh kalau misalnya dia apa nanti ya oke nanti arahkan ke sana lah gitu kan. Karena jual nama kan, jual nama si sponsornya gitu. Jadi ya aku banyak juga dapat bantuan dari sponsor gitu. Nggak hanya mentor tapi sponsor gitu. Jadi istilahnya dalam karir itu kalian harus uh, ya agak sedikit lincah lah di grup atau apa, cari kenalan apa gitu. Manfaatkan semuanya network yang ada gitu. Ya, gimana Ibnu? Sip, acara apa ini? Untuk acara jam 7 malam nanti di sebelah jadi Pak saya. Oh iya ya, oh iya ya, iya. Jadi nanti ada acara Python, Python apa? Acara Data Engineering Indonesia. Aku pula speakernya kan. Jadi agak banyak juga hari ini aku meeting. Biasanya ya dengan WFH ini jadi meeting terus ya kan. Jadi agak sedikit ya repot lah. Biasa. Nanti aku tanyain ya Ibnu nanti chat aja sama aku nanti atau kirim email atau masuk ke DEI ya. Ya. Oke. Ada lagi? Sip. Silakan dari peserta, masih ada sedikit waktu. Kalau kira-kira tidak ada pertanyaan, bisa mungkin ada closing statement dari Bapak Welly mungkin untuk Oke, makasih ya staff semua teman-teman udah berkenan terima. memberikan waktunya untuk aku ya, juga untuk ya membantu kita semua lah ya Konpeti. Kita berterima kasih banyak sama kalian karena kalian semuanya ya patriot juga gitu ya. Jadi terima kasih banyak udah mau menghabiskan waktu untuk dengar yang aku curcol. Jadi stay home, stay cool, and keep on coding. Ya, thank you ya semuanya ya. Yuk. See you on the jam 7 kalau mau ikut. Ya, thank you. Ya, thank you Mas moderator. Yuk. Ya, ya sama-sama. Terima kasih juga Pak. Sip, bye-bye.